Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukharifah Fauziati dari kelas Ekonomi Syariah C akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Penetapan Upah Minimum dan Timbal Baliknya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Menurut Tata Perundang-undangan beserta Fatwa DSN MUI. Tenaga kerja adalah sumber bagian terpenting dari suatu manajemen perusahaan atau organisasi. Tanpa adanya tenaga kerja tersendiri, maka tujuan yang diharapkan tidak akan cepat terlaksana. Berbicara tentang tenaga kerja, tentunya tidak terlepas dari upah atau gaji, yaitu imbalan dari apa yang sudah dikerjakan. Untuk menjamin hasil produksi yang berkualitas, maka semua elemen dari perusahaan atau organisasi harus menerapkan standar yang berlaku. Di dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fa in arda'na lakum fattaquhunna ujurahun, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran surah At-Tariq ayat 6. Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Untuk setiap majikan atau pemilik perusahaan atau pemerintah, hendaklah tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan. Saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Konsep upah dalam perspektif Islam. Upah dalam agama Islam dikenal dengan istilah ujroh al-amah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit tergantung pada kebutuhan akid. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada 3 perkara, yaitu yang pertama mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad, yang kedua mempercepat tanpa adanya syarat, dan yang ketiga dengan membayar kemanfaatan yang sedikit. Peraturan tentang upah sendiri juga diatur dalam DSN MUI, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Fatwa yang dikeluarkan pun merupakan hukum positif yang mengikat. Fatwa DSN MUI terdapat pada nomor 113/DSN MUI/IEK 2017, yaitu ketentuan akad ujroh atau upah. Ujroh boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah atau mutawaqqawam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan kualitas ujroh harus jelas dan baik berupa angka nominal, persentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Ujroh boleh dibayar secara tunai, angsur atau bertahap, dan tangguh sesuai syariah, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, ujroh yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh mewakil sesuai kesepakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesimpulannya adalah dari peninjauan di atas dapat dianalisis bahwasanya upah minimum yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dituntut untuk adil dalam sistem pengupahannya, karena hal tersebut merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan apa yang semestinya untuk didapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.